Mewakili tim juri, karena nanti jurinya ada 3. Saya sendiri sebagai perwakilan dari Wakil Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bondowoso, nanti ada sekretaris juga, dan salah satunya adalah ketua sendiri yang akan menjadi juri. Beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, saya langsung kepada ketentuan lomba. Ini yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa rangkaian buah dan sayur dibuat di tempat lomba. Nah, ini berkaitan dengan kriteria penilaian tentang orisinalitas. Jadi terserah ibu mau melihat sebelumnya dari YouTube atau dari mana, sah-sah saja. Tetapi pada saat ibu rawuh, ibu datang di tempat lomba, semuanya masih dalam keadaan belum diapa-apakan. Jadi buah, sayur, keranjang masih dalam keadaan kosong. Itu berkaitan dengan orisinal. Jadi kalau misalnya ibu rawuh sudah dirangkai-rangkai, berarti sudah pengurangan atau bahkan dis. Ini saya tegaskan. Mungkin Pak ini disembunyikan di kresek hitam biar tidak tahu. Pasti kami akan muter karena juri dan panitia akan melihat tentang apa itu kejujuran dari para peserta. Jadi masih dalam keadaan kosong, masih belum diapa-apakan. Yang kedua, keranjang tempat buah dan bahan membawa sendiri dari lembaga masing-masing dengan ketentuan bahan dari lokal. Kurang lebih 50% buah dan 50% sayur. Yang saya jelaskan, kalau sayur itu kemungkinan lokal itu lokal semua, seperti mungkin sawi, pitsai, wortel, kentang dan sebagainya itu kebanyakan lokal. Tetapi buah ini harus hati-hati. Misalnya saya pakai apel merah, nah itu sudah impor. Nah jadi diusahakan kalau apel dari apel Malang, apel ya bahan lokal banyak ibu. Kates boleh bu kates ya. Yang misalnya apa sayur itu dari blonceng, dari apa, monggo silahkan kreativitas. Yang penting komposisinya itu 50% sayur, 50% buah, dan itu bahan lokal. Jadi mohon digarisbawahi, bahan lokal. Ya, jadi memang buah-buah yang dari impor itu memang sangat menggoda, Bu. Tetapi nanti nilainya pasti yang akan mendapatkan nilai maksimal itu adalah bahan-bahan yang dari lokal. Kita cinta lokal. Kemudian yang ketiga, nilai harga buah, sayur, dan keranjang tempat buah maksimal 200. Tadi ketika kami berkumpul dengan panitia menyampaikan bahwa tempat itu tidak melulu harus keranjang. Ya, jadi tidak keranjang. Misalnya ibu punya kreativitas sendiri, saya ngambil bahan dari apa? Kalau orang Jawa bilang itu debok, ya. Kemudian ya debok ini, kalau dari Madura itu apa ibu? Pelepah pisang. Misalnya kemudian saya beri tusuk sate, wis tak kasih apa kacang panjang tak ular-ularan biar jadi keranjangnya. Boleh Bu, karena 200.000 itu dikatakan banyak-banyak, dikatakan sedikit mungkin kurang. Wah ini kalau cuma dengan keranjangnya kurang, keranjang itu mahal. Saya siasati sendiri, bikin dari ini, monggo Ibu. Jadi kata keranjang itu tidak paten. Keranjang bisa diganti dengan apa bahan-bahan yang kira-kira ramah lingkungan, kreativitas, karena ini ada kaitannya dengan kreativitas. Semakin kreativitasnya tampak akan semakin membuat kami terpesona nanti para juri. Malah bisa-bisa bingung ini. Jadi kata keranjang, jangan punya pikiran harus keranjang, tidak. Tapi yang pakai keranjang pun boleh, nggak apa-apa. Gitu boleh. Tetapi yang pakai tidak keranjang 200.000 tak cocok. Ini hanya untuk buah dengan sayur. Ya monggo, silakan ibu berkreativitas. Kemudian peserta mencantumkan daftar harga dan bahan yang akan dirangkai. Jadi 200.000 itu harus diuraikan ya Bu, untuk beli ini berapa, ditaruh Bu, kemudian dikasih. Ya itu termasuk salah satu estetika. Mau dibuat warna apa, karena
mungkin 17 Agustus merah putih, monggo itu kreativitas dari ibu-ibu ya. Kemudian waktu pelaksanaan itu hanya 1 jam. Ibu pada waktu pelaksanaan tidak ada penambahan nilai apabila peserta terlambat datang. Tadi sudah dikatakan oleh panitia dan termasuk ketua bahwa pukul 8 itu lomba sudah dimulai. Jadi nanti kami pasti akan semua sudah siap di meja masing-masing. Kemudian begitu peluit ditiup, sudah mulai. Apabila peluit sudah ditiup, ada peserta yang datang, setengah jam kemudian peserta datang, tetap tidak ada penambahan. Jadi tetap beliau atau mereka yang terlambat memiliki waktu sisa itu sudah. Jadi ini memang berkaitan dengan kedisiplinan. Saya jauh dari situ benda misalnya. Enggak tahu. Yang penting pukul 8 harus sudah di lokasi. Ini pokoknya peluit ditiup, wah itu sudah mulai start. Nanti itu urusan panitia. Jadi tidak ada penambahan. Ini saya garis bawahi. Kalau ibu-ibu mewakili, tolong itu disampaikan. Kemudian kriteria penilaian, kreativitas dan orisinalitas. Kreativitas itu berkaitan dengan bagaimana ibu memiliki ekspektasi, memiliki bayangan, usahakan membuat ini menjadi ini dan itu kreativitas. Termasuk tadi tidak harus keranjang tapi pakai apa, itu termasuk kreativitas. Cuma hati-hati ya ibu, karena waktunya hanya 1 jam. Termasuk membuat keranjang yang tidak dari keranjang itu harus juga diperhitungkan, gitu. Misalnya saya nggak pakai keranjang, saya pakai gebok, itu harus praktek di rumahku. Bagaimana nanti betul-betul efektif waktu itu, gitu. Jadi karena kalau gitu enaknya pakai keranjang ya silahkan monggo, gitu. Jadi itu silahkan ya bu, itu dibicarakan dengan tim. Kemudian kesesuaian tema. Nah ini saya selain sebagai wakil ketua Dharma Wanita Kabupaten, saya kebetulan guru bahasa. Jadi saya mencermati bahasanya. Kalau di atas itu memang untuk tema Dharma Wanita yang terbaru belum keluar bu, ini adalah optimalisasi peran wanita dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Jadi mudah-mudahan nanti kalau memang ibu sudah mahir dalam merangkai buah, ada job, itu kan termasuk dapat meningkatkan ekonomi. Jadi kreatif, tidak hanya kreatif dalam berkarya, tapi kreatif uang 200.000 itu bisa untuk menghasilkan sesuatu yang tidak biasa. Yang biasa menjadi luar biasa. Wah ini apel yang dijual murah ini, cek krecek ini ternyata setelah dirangkai ini menjadi wow, gitu. Nah ini adalah kreatif, tetapi seperti yang disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita tadi, bahwa ini dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia. Jadi ibu kreatif, wah ini berarti harus ada unsur merah putih atau sesuatu yang bersikap semangat, monggo. Banyak ibu bahan yang merah, seperti semangka itu juga merah, buah naga itu kan pink bu, anggap saja merah. Ya, ini putih, banyak dari pizza ada putih, ada unsur merah putihnya misalnya. Tapi ini tidak wajib loh bu. Saya tidak ingin merah putih tampak, tapi saya ingin di dalam buah dan sayur saya itu ada semangat patriotisme. Silakan menunjukkan bambu runcing di situ menggunakan wortel atau apa ya monggo, itu kreativitas. Nah, kemudian komposisi rangkaian sudah dijelaskan ini 50% itu kurang lebihnya dari sayur, 50%-nya dari buah. Jangan sampai karena hanya 200.000 buah ini sayurnya banyak ini. Banyak sayurnya sampai 80%. Lah buahnya cuma 20%. Tik mahal bu. Nah, ini jangan ibu, karena ada nilai komposisi. Jadi bagaimana sayur dan buah itu memiliki komposisi yang pas dan cantik. Ini komposisi. Terus estetika berkaitan dengan keindahan.
Ini kalau buah hijau, sayurnya hijau, buah hijau, nggak kelihatan itu ibu. Ini kalau misalnya ada sawi ditambah dengan apel hijau kan nggak kelihatan. Oh, ini harus jejer dengan tomat. Misalnya, ini kan cantik. Nah itu estetika. Pokoknya kalau ibu maca itu loh bu, kan gimana ya bu ya? Ini. Jadi kalau misalnya acar bajunya biru, situ ada nuansa birunya mungkin. Ini Bu Arif ini kalau apa itu mantenan itu kan kok bisa mata yang biasa jadi luar biasa ini. Iya, karena saya mantu anak yang pertama ini besan saya pakai Bu Arif ini. Cek bagus ya. Saya melihat berapa promosi ini. Promosi 10% untuk saya Bu Arif ya. Saya yang mukanya biasa-biasa begitu didandani bu, loh kok malah cantik ini saya gitu. Fotonya saya lihat itu bu ya, saking cantiknya sampai saya sendiri pangling gitu bu ya. Nah ini pada saat merangkai bunga juga harus begitu ibu, harus cantik ibu sendiri sampai terpesona, difotoi balik-balik dari segala sisi. Nah ini estetika, kerapian. Nah yang namanya jangan lupa bawa gunting ya bu. Jadi yang namanya kerapian itu jadi nggak tak rapar, tangku kure lanceng, nganggu kuku. Beda loh bu, dipotong krek dengan pakai kuku, ini mesti ada kriwil-kriwilnya. Kalau di rumah nggak apa-apa, bikin sayur bayam atau sayur kacang dikriwil katanya lebih sedap. Tapi ketika lomba, masalah kerapian ini akan dinilai juga. Termasuk tampilan, terus kebersihan. Ini banyak orang yang kalau masak, kalau membuat apa, salbut. Ya. Maaf bu, saya tidak terlalu pandai bahasa Madura, tapi kalau yang cuma salbut, tahu ya bu ya. Ini serbet di atas meja. Saya ketika juri lewat, aduh, macar kacer ya. Nah ini, walaupun mungkin nanti finishnya bersih, tapi paling tidak pada saat proses. Siapkan tempat bu yang agak besar gitu, apapun yang masukkan sana. Tapi di meja ini rapi. Pada saat penyajian ada air, mungkin karena kan ada air biar ya dilap. Bawa itu bu, gunting, pisau, lap, ya mungkin juga tusuk gigi untuk merangkaikan itu mungkin itu perlu dipikirkan. Jadi jangan siap-siap pagi bu, kalau perlu malam itu yang kira-kira ini harus sudah disiapkan sehingga ketika di tempat tidak ada lagi yang lupa bawa tisu, lupa bawa serbet, lupa bawa bintik, lupa bawa pisau, lupa bawa gunting, menyalakan satu dengan yang lain sehingga atau karan tak selesai. Nah, jadi monggo ibu ya, itu masalah kebersihan, kerapian dan estetika. Nah, kemudian apabila dari penjelasan kami nanti ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan. Kalau tadi pakaian sudah dijelaskan, ya itu monggo kompak-kompakan dengan ini ya. Terus nanti gini, apakah nomor nanti ditaruh di mana? Biasanya kalau lomba itu ditaruh di meja biasanya ini bu. Ini yang akan menyediakan nomor kan nanti dari pihak panitia. Saya hanya secara penilaiannya saja. Bu, penilaiannya apakah pada saat sudah jadi atau selama proses? Ada dua. Selama proses kami akan keliling ke semua peserta. Kemudian pada saat final pun, jadi maksudnya setelah selesai kami juga akan menilai. Tidak usah khawatir bu, saya kenal dengan beberapa ini, malah dulu kita sempat juri bersama ya bu. Terus ada juga teman yang sama-sama penulis. Jangan bu, kita tidak ada dusta di antara kita. Jurinya toh 3. Satu kompromi, yang 2 tidak mungkin bisa diajak kecuali ibu bayar kami 1 M. Hadiahnya nggak sampai segitu ya bu, rugi ya. Tapi jangan khawatir bu, kami betul-betul menjalankan amanah ini dengan hati yang betul-betul suci dan bersih. Tidak ada dusta di antara kita. Itu saja saya rasa penjelasan dari yang mungkin saya perlu, atau semangka diirisi itu nggak mungkin. Semangka kami ukir ya, kemudian semangkanya kami bunder-bunder, itunya diukir, dibuat keranjang, dimasukkan. Itu kalau lomba cipta menu itu ada garnis. Tapi yang sekarang karena ini merangkai buah dan sayur, buah tidak boleh dijadikan garnis.
Jadi hanya komposisi meletakkan. Kalau sayur masih bisa dimaafkan. Kalau sayur boleh Bu, boleh kalau sayur. Misalnya termasuk bawang pre itu termasuk sayur Bu. Misalnya mau dipotong-potong kan tidak mungkin kalau itu mungkin dipotong-potong sehingga menjadi bunga. Bunganya bukan dari bunga mawar, bunga hairbrush, mentang-mentang dari Sukosari nanti di sana banyak bunga cantik bawa bunga. Tidak ada ya Bu. Ini pure hanya sayur dan buah. Kalau mau ada bunga di situ dari bawang pre, dari akarnya, apa itu kangkung itu Bu potong seret itu bisa dijadikan hiasan seperti bunga rambutnya orang bule Bu. Saya pernah mengikuti lomba cipta menu di tingkat provinsi itu, saya sampai mikir gini, kok bisa ya gitu. Padahal cuma akarnya kangkung kok cantik gitu ya. Itu kreativitas Ibu. Jadi maaf, jangan buahnya diukir-ukir. Apel digawe kelinci-kelincian, tidak boleh ya Bu, karena ini bukan garnish. Apa sih garnish Ibu? Hiasan. Hiasan ini karena bukan yang kita nilai nanti adalah tentang kepiawaian Ibu, kreativitas Ibu dalam merangkai, memadukan antara buah dengan sayur. Harus dipikirkan itu Bu. Kalau sayurnya pakai ini, kira-kira buahnya apa? Tomat itu apa termasuk buah? Termasuk buah. Termasuk buah. Boleh? Tidak apa-apa. Jadi yang 200.000 Ibu harus sudah mulai ini kira-kira ini. Praktek Bu, di rumah harus praktek. Jangan gampang lah di tempat lomba pacaan, jangan Bu. Ya, kalau hanya tampil apa adanya itu biasa. Ibu harus tampil ada apa-apanya. Ada apanya, jangan apa adanya. Jangan karena buat kami terpesona sehingga kami bingung nanti yang mana yang menang ini kok cik sibuknya, cik repotnya ini cantik semua ini. Nah, saya rasa itu barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan.